Ya, karena yang sepengetahuan saya sekarang ini banyak banyak isu yang terutama tentang perubahan iklim ya. Itu banyak isu-isu yang atau banyak statement dari berbagai kalangan yang tidak memahami mekanisme dan sains perubahan iklimnya sendiri ya. Kan kalau Anda perhatikan kan sebentar sekarang semua dikaitkan dengan perubahan iklim. Nah, silakan nanti kalau Anda mau mau bertanya tentang isu-isu terkini tentang perubahan iklim. Nah, saya mulainya dari ini. Jadi supaya kita kita review dulu ya, memahami skala temporal dan spasial di dalam meteorologi. Ini penting untuk dipahami karena nanti tentang pencemaran udara dan climate change ini mau ditaruh di pada skala mana gitu. Nah, eh secara sederhana ya, ini grafik ini menggambarkan skala temporal dan spasialnya. Jadi di dalam skala spasial itu ada istilah-istilah yang disebut dengan microscale, ya, mesoscale, synoptic scale, dan global scale. Lihat yang sumbu Y-nya, ya. Nah, kalau kita ngomongin microscale itu jaraknya apa namanya skalanya itu ya nggak sampai eh, 1.000 meter lah, ya. Jadi sehingga dibatasi di sini ya, yang dianggap microscale itu dibatasi diberikan apa 2 meter ya. Nah, nanti antara 2 meter sampai 20 kilometer itu nilai mediannya di mana. Nah, kemudian yang sumbu X ini menunjukkan kejadian-kejadian ya eh, apa dari skala temporalnya. Jadi mulai dari waktu ya, dari detik sampai kemudian apa sampai ke hari sampai ke bulanan. Nah, karena meteorologi ini kan kejadian yang perubahannya dalam waktu jangka pendek ya, sehingga kita batasi di minggu sampai bulan saja. Nah, nanti kita lihat batasan yang lebih luas lagi dalam isu iklimnya ya. Nah, kemudian yang di dalam grafik ini ada fenomena-fenomena cuaca ya, fenomena cuaca yang contoh-contoh fenomena fenomena cuaca. Nah, Anda sebenarnya bisa menggambarkan juga kalau misal ini kan contoh dari apa? Dari model-model di Amerika ya ininya. Nah, sehingga istilah-istilah yang kita gunakan juga istilah-istilah Amerika. Jadi di dalam skala microscale ya dan mesoscale itu ada istilah small turbulent eddies. Jadi small turbulent eddies ini adalah gerak eddy ya. Kalau Anda amati misalkan eddy turbulen itu contohnya seperti orang kalau merokok ya, asap rokoknya itu begitu dia keluar dia langsung langsung ambiar gitu kan. Artinya ada turbulent eddy. Nah, itu Anda nanti harus tahu batasan di mana ada laminar flow dan turbulent flow-nya ya. Kemudian dalam skala antara microscale dan mesoscale itu ada fenomena-fenomena seperti thunderstorm, tornado, water spot, dan dust devil. Nah, dust devil ini ada juga yang ngomong itu masih dalam skala mikro. Kalau Anda perhatikan nanti di sekitar bulan bulan apa yang panas terik itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September itu Anda sering-sering main ke kalau di sekitar kampus IPB ini ya, Anda sering-sering main ke mana di parkiran depan MIPA yang ada stadion itu. Nah, itu ada pusaran-pusaran angin yang membawa debu, ya itu yang disebut dengan dust devil. Nah, kemudian naik lagi ke skala mesoscale dan mendekati sinoptik, itu ada Lancy Breeze, terus Mountain Valley Breeze, ya, angin Chinook, kemudian angin Santa Ana, ya. Nah, intinya sebenarnya kalau dalam meteorologi ini adalah angin-angin termal, ya. Jadi angin-angin termal, tapi dalam skala, contohnya kalau kalau yang sederhana itu angin termal itu contohnya angin darat, angin laut.
ya. Itu skalanya masih di mesoscale. Nah, kemudian di dalam skala antara mesoscale dan sinoptik itu ada yang namanya fenomena seperti tropical storm, ya. Jadi seperti contoh synoptic scale ini ya, itu adalah kejadian siklon yang di Sumatera kemarin, yang di Selat Malaka ya. Jadi semenanjung Malaka, Selat Malaka sampai Pulau Sumatera, kalau Anda lihat peta. Nah, itu ada tropical cyclone yang terjadi di situ. Nah, itu skalanya di sinoptik. Nah, terus kemudian kita ngomong ke global scale ya. Di global scale itu ini kalau Anda suka buka-buka aplikasi seperti windy.com apa segala macam itu kan di situ ada apa? Gambaran gerakan udara dalam skala globalnya. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke eh, bagaimana skala dalam pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu bisa masuk kemana sekarang? Dia bisa masuk ke microscale, bisa masuk mesoscale, terus semuanya bisa masuk. Tapi pada umumnya dia ada di bagian mana nantinya. Contohnya misalkan ya, di Jakarta, Jakarta pencemaran udara tinggi, di Bogor pencemaran udaranya rendah. Nah, pada jarak antar keduanya itu adalah 60 kilometer. Berarti skala pencemaran udara di situ itu masuk di dalam mesoscale. Sehingga kajian-kajian pencemaran udara umumnya itu adalah kajian-kajian mesoscale. Ya, karena concernnya adalah di area atau regional tertentu. Nah, ini supaya Anda paham. Nah, dalam skala global nanti, ya, itu ada kejadian-kejadian yang yang luar biasa nanti ya. Contohnya misalkan letusan gunung api. Ya, letusan gunung api yang terakhir itu letusan gunung Pinatubo di Filipina. Ya, Anda bisa searching, bisa googling letusan Pinatubo itu skalanya di synoptic scale sampai global scale. Itu yang paling akhir. Nah, di zaman purba itu ada yang global scale. Misalkan letusan Gunung Toba. Terus yang letusan yang masih di abad modern di sekitar abad 19 itu letusan Gunung Krakatau itu skalanya sudah bisa sampai global global scale ya gitu. Oke, sekarang kita lihat nah ini bagaimana kemudian supaya kita bisa membedakan nanti climate change ini posisinya di mana gitu ya. Jadi yang apa buletan-buletan itu adalah weather fenomena atau climate fenomenanya ya. Jadi kalau kita ngomongin ENSO, terus climate variabilization ya, variability of climate gitu ya, itu kita bermainnya di global scale dan synoptic scale. Ya. Nah, kalau kita ngomongin perubahan iklim, ya, maka dari aspek waktu, maka kita akan bicara abad, ya, antara misalkan abad ke-20, abad ke-19 itu perbedaannya di mana. Jadi bukan dalam waktu-waktu pendek, itu. Ya. Nah, ini yang kadang orang sering sering apa ya, sering eh, salah ini, salah apa ya. Setiap ada kejadian sedikit dianggap ini adalah climate change ya. Padahal ternyata dia cukup di fenomena cuaca ya. Fenomena cuaca yang atau fenomena-fenomena climate variability saja. Nah, kalau Anda lihat di dalam gambaran ini ya, yang ini ini adalah studi hidrometeorologi ya. Studi-studi hidrological aspeknya itu dibatasi di spatial scale sama temporal scale-nya. Kalau kita lihat, kalau kita ngomongin banjir di daerah urban, itu masuknya masih di microscale sama mesoscale. Ya. Kalau kita ngomong tentang debit sungai segala macam, itu baru mendekati sinoptik. Ya, irigasi ya, itu juga di micro scale sama mesoscale. Water resource management itu skalanya masih di mesoscale, ya, mendekati sinoptik. Baru kita ngomong climate change ya,
Itu skalanya mulai ke global scale. Nah, ini nanti kaitannya dengan studi-studi bagaimana eh, studi-studi perubahan iklim itu kan banyak menggunakan model ya. Jadi di GCM output itu misalkan Global Circulation Model itu untuk mendeteksi perubahan iklim. Nanti kita lihat apa kaitannya gitu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang kita mereview dulu pencemaran udara. Ini tolong dibaca ya. Pengertiannya apa? Anda sudah belajar. Kemudian namanya polutan itu bisa dari sumber alami maupun antropogenik ya. Nah, pencemaran udara itu dapat terjadi dalam skala lokal, regional, dan global. Ya. Kemudian yang kenapa saya tandain merah? Karena pada umumnya pencemaran udara ini terjadi pada skala lokal. Dalam grafik meteorological scale tadi, dia di lokal sampai di mikro sampai mesoscale, ya, dari aspek jaraknya tadi. Nah, kemudian gas pencemar udara, gas. Jadi yang dianggap pencemaran udara itu kan namanya polutan itu ada gas dan ada partikel. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, kemudian yang primer ini yang dilepaskan langsung dari sumber, itu contohnya karbon monoksida, CO ya, terus eh, sulfat dioksida, terus kemudian NOx, PM10, PM2,5 dan lain-lainnya. Nah, yang sekunder itu seperti ozon di troposfer. Ya, ozon di troposfer itu juga menyebab sebagai dianggap sebagai bukan dianggap, memang dia adalah gas pencemar udara. Jadi yang dinamakan pencemar udara itu sebenarnya kata kuncinya di sini sebenarnya. Ya, gas-gas yang di, didefinisikan sebagai gas pencemar udara. Ya. Nah, ini jadi da- definisi kuncinya di sini dalam jumlah yang melebihi ambang batas, ya, yang dapat menyebabkan gangguan terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Kalau jumlahnya tidak melebihi ambang batas, walaupun ada CO ya nggak masalah. Dia dia tidak pada saat itu tidak dianggap sebagai gas pencemar udara. Gitu. Nah, kemudian beberapa gas pencemar udara ini ya, ini juga bisa menyebabkan fenomena-fenomena perubahan iklim. Ya. Oke, nanti di sini ya dampak pencemarannya itu kan macam-macam. Ada efek kesehatan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan lain-lainnya. Nah, eh sekarang kita lihat review tentang gas rumah kacanya sendiri. Ya, jadi ini gas rumah kaca itu adalah gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, ya, yang menyebabkan efek rumah kaca. Radiasi inframerah yang di sini ya. Ini sebenarnya dia tergolong di dalam radiasi gelombang panjang yang kita sebut dengan thermal infrared, ya. Dan dia dipancarkan oleh permukaan bumi. Panjang gelombangnya itu di atas 4 mikron. Nanti apa di bab kita kelas ini kan ngambil meteorologi satelit juga kan. Nanti kita akan belajar itu, ya. Nah, jenis-jenis utama GAG ya. Ini karbon dioksida, ya, CO2, kemudian metana, N2O, terus sama gas-gas fluor ya. Ini yang terdiri dari CFC, HFC, PFC dan sebagainya. Anda bisa cari sendiri. Ya, yang sumbernya itu bisa dari AC, kulkas, industri elektronik dan lain-lain. Nah, sumber-sumber utama gas rumah kaca sama dengan pencemar udara tadi, ini juga antropogenik dan alamiah. Nah, tolong sekarang perhatikan jenis-jenis gasnya. Artinya, gas rumah kaca itu nggak selalu identik dengan gas pencemar udara. Saya ngambil satu contoh aja, CO2 ya. CO2 itu adalah gas rumah kaca, tapi dia bukan pencemar ya. Ini yang sering orang mencampur adukkan definisi antara gas pencemar udara dan karbon dan gas rumah kaca. Banyak sekali yang nggak memahami itu. Nah, Anda sebagai orang meteorologis harus
harus jauh apa memiliki pemahaman yang lebih utuh lah dibanding sebagian dari teman-teman di luar. Bahkan di kampus IPB sendiri kalau kita beda departemen, mereka-mereka juga kadang nggak bisa membedakan antara gas pencemar dan gas rumah kaca. Sehingga kalau kita ngomong gas rumah kaca itu dianggapnya pencemar gitu. Dan gas pencemar dianggapnya gas rumah kaca. Oke. Dan gas rumah kaca ini sampai di sini ya, sampai di sini sebenarnya sebelum kita ngomong ke dampak GHG, ini sebenarnya adalah gas-gas yang diperlukan dan harus ada memang di dalam sistem atmosfer bumi. Kalau tidak ada, maka bumi akan tidak sangat sekarang, dia akan jauh lebih dingin sekitar min 40 derajat Celcius. Ya, sehingga gas-gas itu memang harus ada supaya bumi ini ya menjadi toleran untuk ditempati oleh makhluk hidup, terutama mamalia seperti kita ini, ya. Gitu. Oke, kemudian Anda akan saya kenalkan siapa yang sudah pernah tahu tentang short life climate pollutant atau bahasa umum yang lain adalah short GRK. Jadi GRK pendek, GRK pendek itu dalam pengertian waktu, ya. Siapa yang sudah pernah mendengar istilah ini? Karena 5 tahun terakhir istilah ini mulai dimunculkan. Istilah ini. Adita tahu pernah lihat istilah ini SLCP? Belum, Pak, baru dengar. Nah, SLCP ini sekarang ya banyak banyak dimulai disebutkan ya. Kenapa SLCP ini mulai disebutkan? Karena eh, pada saat jadi gini, saya ngasih contoh kecil saja ya, ngasih contoh kecil. Anda kan sering dengar ini, kalau di dalam upaya mitigasi perubahan iklim, misalkan contohnya pengelolaan sampah, Anda kan membuat kompos, ya. Biasanya, oh, kompos ini bisa memitigasi perubahan iklim. Padahal di dalam proses dekomposisi untuk membuat kompos, dia juga menghasilkan gas-gas rumah kaca CO2. Kalau dia aerobik, kalau dia anaerobik, dia akan menghasilkan metana. Nah, terus kemudian ada contoh lagi ya, misalkan CO, ya. CO atau eh, kalau kita mau jujur ya, hasil pembakaran fosil fuel, bahan bakar minyak misalkan ya, bahan bakar minyak itu dia kalau dia dibakar sempurna, dia akan menghasilkan CO2. Kalau dia tidak sempurna, maka dia akan menghasilkan ya, eh, dia akan menghasilkan karbon monoksida dan CO2 ya. Nah, selain itu dia juga akan menghasilkan kalau tidak sempurna dia akan menghasilkan black carbon. Black carbon ini contohnya seperti jelaga itu ya. Jelaga itu termasuk black carbon. Kalau asap motor Anda hitam itu berarti black carbon ya. Nah, eh black carbon kemudian CO, karbon monoksida ini kan semua gas-gas pencemar, tapi dia tidak masuk di dalam ranah gas rumah kaca ya. Karena yang definisi gas rumah kaca tadinya adalah gas yang secara permanen dan dalam jumlah besar itu ada di atmosfer bumi. Nah, sementara CO, black carbon, metan, ozon dan HFC ini eh, apa? Dia keluar masuk di dalam sistem atmosfer bumi, ya. Ada pencucian, ada apa? Proses penghilangan segala macam sehingga lifetime-nya di atmosfer itu rendah. Nah, tapi dia juga memiliki efek pemanasan, sehingga istilah ini kemudian dimunculkan yang disebut dengan short life climate pollutant. Sehingga agak tabrakan dengan definisi climate-nya sendiri, ya. Kalau definisi climate ini kan rata jangka panjang keadaan iklim. Padahal pengaruh di dalam pengaruh pengaruh SLCP ini pengaruhnya dalam waktu pendek, ya. Bahkan ada yang hitungannya mingguan, bahkan harian, ya. Nah, jadi
definisi dari SLCP ini, gas atau partikel di atmosfer yang berkontribusi pada pemanasan global, tapi memiliki waktu tinggal atau lifetime di atmosfer yang relatif pendek dibanding gas rumah kaca utama seperti CO2. Nah, sebenarnya dulunya eh, dalam ranah sains perubahan iklim, SLCP ini nggak diperhatikan karena dia waktunya pendek. Dia secara definisi dia tidak masuk di dalam bagian climate. Ya. Itu dia oke lah dia masuk di dalam meteorologi itu. Nah, dia akan bersifat seperti gas rumah kaca ya, namun dia hanya bertahan di atmosfer selama beberapa hari hingga beberapa dekade. Dan namun ya, tapi dia memiliki kemampuan pemanasan yang kuat. Itu yang disebut dengan SLCP. Sebagian dari SLCP ini dia adalah gas pencemar juga gitu. Nah, ini contoh-contoh gas SLCP ya dan partikel itu contohnya black carbon ya. Black carbon itu sumbernya ya dari fosil fuel, dari pembakaran sampah ya, kebakaran hutan, terus dari kompor minyak ya. Kemudian pokoknya yang menghasilkan kalau Anda masak bahkan dengan kompor gas pun kalau Anda masak terus pantat kompor apa pantat pantat dari panci Anda warnanya hitam dia berarti menghasilkan black carbon ya. Kalau apinya merah itu berarti ke- salah satu partikel yang dihasilkan adalah black carbon. Nah, kemudian di dalam kelompok ini karena lifetime dari metan ini cuma 12 tahun ya, maka dia dimasukkan di dalam short life climate pollutant. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan pertanian ya, termasuk peternakan ya, ini dianggap menghasilkan SLCP ya. Kalau kita melihara banyak sapi, sapinya sendawa, dia akan menghasilkan C4 ya. Kemudian kalian juga kalau sendawa pasti menghasilkan C4. Kalian kentut menghasilkan C4 ya. Ini. Nah, kemudian dari sawah ini kalau sawahnya tergenang secara teoritik dia akan menghasilkan C4 ya. Nah, sebenarnya intinya sebenarnya ini adalah di proses bagaimana proses dekomposisi yang terjadi. Karena metan itu dihasilkan dari dekomposisi aerobik ya. Jadi kalau Anda belajar kimia ya, eh, dekomposisi itu kan dibagi dua, aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik itu adalah proses dekomposisi yang membutuhkan oksidasi ya, membutuhkan oksigen ya sehingga dia akan menghasilkan CO2 ya. Biasanya itu dalam kondisi kering. Kalau dalam kondisi tergenang, maka yang terjadi anaerobik. Jadi bakteri dekomposisi itu tidak membutuhkan oksigen untuk proses dekomposisinya, sehingga yang dihasilkan adalah C4. Ya, tolong nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, kemudian ozon, ozon juga terutama ozon yang dianggap SLCP ini adalah ozon yang di troposfer. Dan tentunya adalah hidrofluorokarbon yang digunakan di AC apa segala macam ya. Ini juga menghasilkan dianggap dengan SLCP. Jadi waktunya itu nggak sampai ratusan tahun di atmosfer. Nah, sekarang kita lihat hubungannya ya. Jadi kalau kita hubungan antara GHG, SLCB dan polutan udara, artinya ada beberapa gas yang mempunyai fungsi di keduanya ya. Nah, Anda harus bisa membedakan. Di gambar sebelah ditunjukkan yang di SLCB itu C4. C4 termasuk menjadi GHG ya, itu. Nah, sumber-sumbernya juga tadi udah saya sampaikan sumber-sumbernya seperti yang di bawah itu, mulai dari industri, transportasi, pertanian, pembakaran biomasa, sampah yang didiamkan ya. Seperti yang kemarin kejadian di Gebang itu, sampah yang didiamkan di landfill itu dia pasti kalau dia tergenang dia akan menghasilkan C4, kalau dia tidak tergenang ya dalam kondisi kering, dengan posisinya dia akan menghasilkan CO2 dan sumbernya lain-lain. Nah, kemudian eh, apa ya dampaknya tentunya kalau kalau SLCP dan
greenhouse gas itu dampaknya ke pemanasan global nanti dan perubahan iklim. Sementara kalau pencemaran udara dampaknya ke kesehatan dan gangguan lingkungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Oke. eh nah, bagi seorang meteorologis ya, untuk memahami GHG dan pencemaran ya, itu harus memahami siklus gas. Salah satunya ini saya kasih contoh yang siklus karbon global. Hmm. Jadi kita lihat sumber-sumber karbon yang di mana dia akan melepaskan. Nah, nanti saya akan ngasih perhatian khusus ke proses di ini, proses deforestasi ya. Pada bagian mana deforestasi ini kemudian selalu dianggap menjadi agen dari perubahan iklim. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, CO2 itu secara alami, Anda harus tahu ya, yang secara alami dulu, secara alami itu akan dihasilkan oleh respirasi makhluk hidup, ya, baik dari tumbuhan maupun dari hewan, termasuk manusia. Dia akan menghasilkan CO2, ya. Terus di di tanah dia juga ada respirasi, respirasi mikroorganisme, ya. Itu yang kita sebut dengan soil respiration itu sebenarnya adalah respirasi dari organisme yang ada di dalam tanah yang baik itu yang mikro maupun makro ya baik itu bakteri satu sel ya maupun benda jasad-jasad ternik yang hidup di tanah ya itu yang banyak juga dia akan menghasilkan CO2 dari proses cara dia mendekomposisi bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian CO2 ini secara alami juga diserap oleh organisme fotosintesis. baik itu baik itu di darat maupun di laut. Kalau di darat itu ada tumbuhan ya yang punya klorofil tentunya, jadi organisme fotosintesis. Kalau di laut yang punya klorofil juga seperti fitoplankton ya. Jadi kalau kita ngomong plankton kan dibagi dua, zoo sama pito. Fitoplankton itu artinya plankton di laut yang sifatnya dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, makanya kemudian kalau kita perhatikan dari gambar ini ya, di siklus karbon ke atmosfer untuk di laut aja, laut itu menyerap menyerap hampir 92 ya. Kemudian ocean loss ini ke dalam unit tertentu ya. Ocean loss itu dia akan merilis CO2 itu juga di angka yang hampir hampir sama. Nah, jadi dari sini Anda bisa membedakan nih sekarang. Anda bisa membedakan mana yang antropogenik, mana yang alami. Nah, misalkan seperti burning fossil fuel ya, ini kan antropogenik. Kemudian deforestasi ini juga dianggap bagian dari antropogenik. Gitu. Nah, kita next lanjut ya. Nah, kemudian Anda juga harus memahami siklus nitrogen. Ya. Tolong nanti dari siklus ini Anda bisa pilah-pilah nih siklus nitrogen ini ya. Ini dipilah-pilah mana yang antropogenik, mana yang secara alami dan besarannya seperti apa. Jadi supaya Anda juga juga tahu itu kan nanti. Nah, ini contohnya misalkan supaya lebih ringkas lagi ya. Ini adalah siklus-siklus antropogenik ya. Kalau kita lihat besarannya seperti yang di atas ini. 35, 65. Nah, ini ini adalah siklus alaminya ya. Termasuk yang ada di lautan ini juga siklus alami. Jadi memang secara alami tidak ada manusia pun ya GRK itu tetap tetap ada gitu kan. Nah, kemudian tadi saya
akan apa yang isu-isu di Indonesia itu yang dengan kaitannya dengan perubahan iklim itu selalu adalah isu deforestasi. Jadi isu deforestasi ini dalam gambar ini emisi langsung ya, ini emisi langsung. Emisi langsung itu dalam proses deforestasi itu terjadi pada saat deforestasi dilakukan dengan pembakaran. Dia akan menghasilkan CO2. Ya, ini yang langsung, emisi langsungnya. Kalau dia dibakar, dia menghasilkan CO2. Kalau nggak dibakar, ya nggak menghasilkan apa-apa. Nanti kita lihat CO2 yang dihasilkan secara cepat itu ya melalui proses pembakaran ini. Nah, kemudian pada saat aktivitas manusia itu dimasukkan, misalkan membuka hutan dengan cara dibakar, kemudian dilakukan penanaman apa misalkan dijadikan peternakan, maka dia akan menghasilkan sumber metan. Menggunakan pupuk untuk pertanian, dia akan menghasilkan N2O. Jadi yang seperti itu. Digunakan untuk sawah, sawahnya model perendaman air, dia akan menghasilkan C4. Jadi itu adalah emisi-emisi tidak langsung dengan deforestasi. Nah, celakanya kemudian di Indonesia dalam isu perubahan iklim, deforestasi ini kan jadi panglimanya. Sehingga begitu kita kehilangan hutan, ya, itu semua akan dihitung, ya. Kita tidak lagi kemudian memperhatikan di aspek pertanian, di aspek apa itu, apakah hutan itu dibakar atau tidak, ya. Kan larangan pembakaran sudah ada nih. Nah, kalian yang tinggal di Bogor pun juga sebenarnya Bogor ini dulu juga kotanya selalu terbentuk dengan deforestasi, ya. Nah, Anda harus paham skema apa mekanismenya seperti ini. Nah, contoh ini. Nah, kalau deforestasi tanpa pembakaran, maka proses emisi CO2 langsung itu adalah dihasilkan oleh dekomposisi bahan organiknya, ya. Contohnya misalkan gini, kalau saya nebang satu pohon, ya, satu pohon, kemudian kayunya saya simpan, saya gunakan untuk mebel, saya gunakan untuk rumah, artinya tidak ada dekomposisi di situ. Ya, yang terdekomposisi adalah bahan yang tidak digunakan, daunnya, rantingnya itu dia akan terdekomposisi. Artinya stok karbon itu masih ada, gitu. Karena proses yang dihasilkan dari deforestasi tanpa pembakaran, gas rumah kaca itu hanya dihasilkan oleh proses dekomposisinya. Ya, ini yang kawan-kawan harus paham. Nah, kemudian ada dampak emisi lain, C4N2O. Ini dihasilkan setelah pemanfaatan lahannya. Apakah lahan itu digunakan untuk pertanian, digunakan untuk sawah, ya, digunakan untuk peternakan. Nah, ini harus tahu sumber-sumbernya, ya. Ini supaya teman-teman apa lebih paham konteks deforestasi di dalam perubahan iklim itu seperti apa. Karena salah satu skema mitigasi perubahan iklim itu adalah mencegah deforestasi yang kebijakan yang diambil oleh negara kita kan seperti itu. Jadi nanti kalian bisa-bisa nggak bisa membuka lahan untuk kepentingan pertanianmu, kepentingan misalkan kalian ingin buka rumah baru kan, agak tidak akan mendapat lahan itu. Ya. Nah, eh ini contoh-contoh lifetime-nya ya. Ini. Jadi ini jenis-jenis GHG dan sumbernya, mulai dari karbon dioksida, metan, terus N2O, kemudian ozon troposferiknya, sama gas rumah kaca. Nah, di situ ada sumber alami, sumber antropogenik, ya. Terus di sini ada istilah GWP. Jadi GWP itu singkatan dari Global Warming Potential. Jadi global warming potensial ini menunjukkan seberapa kuat suatu gas memanaskan atmosfer dengan pembandingnya adalah CO2 dalam periode 100 tahun. Ingat ya, penting itu periode 100 tahun. Nah, sehingga di dalam perhitungan gas, ya perhitungan GRK itu orang akan sering nyebut CO2 ekivalen. Ya, contoh misalkan.
Kalau saya punya satu gas CH4, maka dia dianggap nilainya itu adalah 28 atau 36 tergantung ininya ya, tergantung apa periode waktunya. Paling cepat adalah eh, kalau saya punya satu gas metan, maka nilainya itu akan setara dengan 28 CO2. Oleh karena itu sering disebut CO2 ekivalen. Kalau saya punya satu gas N2O, nilainya di dalam konteks gas rumah kaca, nilainya sama dengan 265 CO2 ekivalen. Nah, ini yang yang sering digunakan sehingga sering dituliskan nilainya itu kalau ini ditambahkan satuan misalkan ini sering dituliskan CO2 ya CO2 terus belakangnya ditambahin ekivalen ya CO2 ekivalen. Oke. Nah, penting untuk dipahami ya di dalam eh, gas rumah kaca dan pencemaran global, kita harus memahami yang namanya jendela atmosfer dan absorpsi gas rumah kaca ya. Jendela atmosfer nanti kita akan perdalam lagi. Mungkin Pak Sony juga sudah mengajarkan di meteorologi satelit ya. Karena ini bagian penting juga di dalam meteorologi satelit. Kalau di dalam meteorologi satelit pentingnya adalah bagaimana sensor satelit itu nanti akan menggunakan band atau pita yang pada panjang-panjang gelombang tertentu. Dan ini di mata kuliah klimatologi dan meteorologi sudah diajarkan jendela atmosfer. Nah, apa jendela atmosfer ini ya, eh, ini yang kemudian dia bisa memerangkap yang namanya gas rumah kaca tadi. Ya, jadi mekanisme keluar dan masuknya gas-gas itu keluar masuknya di atmosfer bumi. Nah, ternyata jendela atmosfer kita itu umumnya yang keluar masuk itu di kisaran panjang gelombang yang warna kuning itu. Jadi sekitar lebih dari 7,5 sampai kurang dari 15 mikron ya. Jadi 8 sampai 14 mikron itu yang jendela atmosfer. Nah, disitulah kemudian panjang gelombang elektromagnetik yang gelombang panjang ya di kisaran 10 sampai 12 setengah itu kan dari permukaan bumi. Jadi dia adalah radiasi permukaan bumi. Nah, radiasi permukaan bumi yang nanti kita sebut dengan thermal infrared ya. Ini yang kemudian kalau kita ngomongin pengukuran suhu, ini yang kita ukur sebagai suhu udara. Karena pemanasan ya menimbulkan gerak kinetik, ini yang kita sebut dengan suhu udara. Ya. Oke. Nah, kira-kira itu. Jadi pemahaman tentang pencemaran global dan gas rumah kaca. Nah, kita sekarang akan masuk ke salah satu yang penting adalah aerosol. Ya. Apa sih dampaknya aerosol terhadap pemanasan global nanti? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya aman, Pak. Oke, Ivana, oke ya. Yang lain? Oke, Aman, Mbak. aman ya. Saya lanjutkan. Jadi, aerosol ini punya fungsi juga untuk keseimbangan energi di bumi. Dia punya dua mekanisme utama ya, yang efek langsungnya dia akan menyerap dan memantulkan radiasi matahari ya, jadi scattering dan absorpsi yang ada di situ, menyerap dan memantulkan, jadi absorpsi, scattering, reflecting ya. Terus kemudian dia juga memberikan efek yang tidak langsung. Ada beberapa aerosol dia yang apa istilahnya itu yang hidrofilik ya, itu dia berperan sebagai inti kondensasi. Contohnya misalkan aerosol-aerosol dari butiran garam yang dilepas oleh laut ya, itu dia
seperti apa NaCl, MgCl, ya itu aerosol-aerosol yang digunakan sebagai inti kondensasi. Termasuk benang sari, ya, termasuk benang sari dari bunga-bunga di hutan itu juga punya sifat dan efek tidak langsung sebagai inti kondensasi dari awan. Itu efek-efek tidak langsungnya. Nah, kalau ukurannya mungkin Anda sudah dijelaskan oleh Bu Ana atau Bu Ana ya tentang ultrafine, fine sama cos ya. Jadi ukuran-ukuran aerosolnya. Sumber-sumbernya Anda pasti sudah tahu lah ya karena udah semester 6 kan. Nah, eh kontribusi sumber aerosol yang umumnya ya, ini yang warna hijau itu yang alami, yang merah adalah antropogenik. Dari gunung api ya, kemudian debu gurun, garam laut, kebakaran hutan, baik yang alami maupun yang antropogenik, terus kemudian dari industri, kendaraan, dan pembakaran biomasa. Nah, ini distribusi ukuran dan sumber aerosolnya. Nah, nanti apa sih dampak aerosol itu? Ya, ini. Nah, dampaknya yang pertama pasti pemanasan global. Aerosol seperti black carbon, dia akan menyerap energi matahari dan meningkatkan suhu atmosfer. Jadi dia berdampak kepada pemanasan global. Sementara yang sulfat dari letusan gunung, ya, kemudian biasanya juga ada dari pabrik semen, itu. Terus kemudian debu laut, garam segala macam, ya, debu padang pasir, ya, dia memberikan respon, memberikan dampak untuk pendinginan global, ya. Jadi aerosol itu punya fungsi pemanasan global dan pendinginan global. Nah, ini nanti kaitannya dengan radiative forcing. Anda seharusnya sudah paham dengan istilah radiative forcing di permukaan bumi. Ya. Jadi sebenarnya cara kerja dari aerosol ini terhadap pemanasan global dan pendinginan global itu adalah merubah ya kesetimbangan energi matahari yang masuk dalam sistem atmosfer bumi. Ini yang dia rubah. Bahwa kemudian dampaknya pemanasan kalau dia menyerap energi matahari, ya. Kemudian dampaknya pendinginan global kalau dia memantulkan radiasi matahari. Ini ya, ini sebagai salah satu contoh diagram inilah gambarannya nanti Anda pelajari, saya share ininya ya. Nah, saya langsung masuk ke sini. Radiative forcing ya. Jadi radiative forcing itu adalah keseimbangan energi dalam sistem iklim akibat faktor eksternal seperti variasi alami atau aktivitas manusia. Nah, satuannya ya seperti satuan radiasi, watt per meter persegi. Nah, jadi dia menunjukkan seberapa besar energi ini dipertahankan dan dilepaskan oleh atmosfer dan permukaan bumi. Nah, ini nanti yang kemudian akan menyebabkan pendinginan atau pemanasan. Ya, jadi perubahan-perubahan dari RF ini ya pasti perubahan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, konsentrasi aerosol, perubahan albedo, ini nanti kaitannya dengan perubahan tutupan lahan. Jadi permukaan es mencair, terus ada penambahan badan air. Nah, kemudian termasuk yang nomor 4 adalah variasi radiasi matahari. Jadi siklus bintik matahari yang mempengaruhi jumlah energi yang diterima oleh bumi. Jadi sunspot ya, sunspot itu termasuk sebenarnya yang tidak masuk di dalam sini. Kalau kemudian ada perubahan dari sistem orbit di tata surya kita. Perubahan sekian 0, misalkan 10 pangkat min 10 derajat saja itu akan mempengaruhi variasi radiasi matahari yang sampai di bumi kita ya. Dan ini yang kemudian nanti akan menyebabkan apakah kita mengalami pemanasan atau pendinginan. Makanya kemudian di kelompok-kelompok peneliti iklim dan cuaca itu kan ada dua kubu yang memandang bahwa
perubahan iklim ini adalah suatu keniscayaan ya yang kita orang-orang yang disebut dengan climate skeptis ya climate skeptis ataupun yang pendukung perubahan iklim dengan teori yang sekarang gitu. Nah, ini apa? Karena mereka sama-sama memahami itu sehingga titik temunya kemudian dimunculkan dengan dua istilah yang disebut dengan perubahan iklim dan variabilitas iklim. Jadi kalau perubahan iklim itu sumbernya langsung dinisbatkan ke eh, kegiatan-kegiatan antropogenik. Itu disebut dengan perubahan iklim. Kalau secara alami itu disebut dengan variabilitas iklim. Jadi titik komprominya di situ. Ya, tapi kan kemudian diksi perubahan iklim ini jauh lebih dominan yang mempengaruhi seluruh kebijakan lingkungan dan kebijakan ekonomi di di muka bumi ini. Hampir semua negara menggunakan istilah perubahan iklim. Ya. Nah, itu konteks politiknya lah. Padahal perdebatan itu belum selesai sampai hari ini sebenarnya. Nah, radiative forcing ini kemudian dikategorikan ya menjadi dua. Jadi kalau dia positif, dia akan menghasilkan pemanasan. Kalau negatif, dia akan menyebabkan pendinginan. Nah, implikasi RF ini ya, ini tentunya dia akan mempengaruhi pola suhu global. Kemudian dia akan mempengaruhi sirkulasi atmosfer dan pola cuaca dan peningkatan frekuensi dan intensitas fenomena-fenomena ekstrim ya. Yang paling sering adalah gelombang panas dan badai tropis. Jadi sebagai salah satu contoh misalkan kejadian banjir di Sumatera kemarin ini adalah salah satu fenomena ekstrim yang salah satunya disebabkan perubahan hasil dari implikasi radiative forcing. Tapi ini jarang orang jarang mengungkapkan ini ya. Taunya karena perubahan iklim maka ada fenomena ekstrim. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana aerosol ini bisa mempengaruhi radiative forcing tadi. Jadi yang warna biru ini pengaruhnya membuat radiative forcing itu negatif sehingga akan menghasilkan pendinginan. Ya. Jadi yang warna merah ini akan menghasilkan radiative forcing positif. Dia akan menghasilkan pemanasan. Nah, di sini dicontohkan yang menghasilkan pemanasan itu hanya black carbon. Sementara kalau kita totalkan seluruh aerosol di bumi ini, ya, maka dia akan menghasilkan radiative forcing yang negatif. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, sehingga menjadi paradok nih. Semakin banyak polutan, ya, yang non black carbon, maka bumi ini akan mengalami pendinginan. Ya. Misalkan dari organik karbon, ya, kemudian dari sulfat hasil hasil letusan gunung, misalkan. Kemudian semakin banyak pabrik semen ya yang menghasilkan debu mineral ya. Ini akan menghasilkan ya pendinginan. Tapi kalau makin banyak black carbon ya pemanasan yang dihasilkan. Oke ya, kita lanjut sekarang. Nah, sehingga di dalam teori perubahan iklim ini memunculkan ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini ya Ini ini contoh ya, contoh hasil simulasi HRM itu adalah High Resolution Model, LRM itu Low Resolution Model. HRM itu yang warna oranye, LRM yang warna hijau. Kemudian yang warna hitam itu selisih antara LRM dan HRM. Nah, ini eh, apa? Perubahan radiative forcing yang disebabkan oleh aerosol yang disimulasikan dengan model model resolusi rendah dan model resolusi tinggi. Pada model-model yang beresolusi rendah, ya,
ini kemudian disimpulkan antara aerosol dan radiative interaction ini akan menghasilkan pemanasan. Sementara pada model-model yang beresolusi tinggi ini akan menghasilkan pendinginan. Nah, kalau kita lihat ya apa ini yang disebut dengan ketidakpastian ya dalam simulasi iklim. Nah, ini yang di dalam ranah perdebatan sains perubahan iklim ini menjadi perdebatan tersendiri sebenarnya. Nah, kalau Anda kan sudah sering dengar nih model WRF, ICON, NICEM, terus Regisi M dan sebagainya kan. Nah, model-model GFDL ya. Ini model-model climate ya. Nah, tapi sebenarnya sesungguhnya semuanya menunjukkan bahwa efektif radiative forcing yang ditimbulkan oleh aerosol, baik itu yang antropogenik maupun yang natural, itu semua model menunjukkan nilainya negatif. Artinya aerosol punya fungsi untuk mendinginkan bumi. Jadi ini semacam paradok gitu. Jadi pemanasan global karena GRK itu bisa disembuhkan kalau kalian banyak mencemari bumi gitu dengan aerosol gitu. Jadi ini mirip-mirip paradok lah ya. Tapi lagi-lagi ini yang disebut dengan ketidakpastian dalam simulasi iklim ya. Nah, ini kira-kira eh, kalau kita lihat radiative forcing komponen ya, gas-gas yang ada di atmosfer bumi. Coba Anda perhatikan ya. eh, Kalau yang gambar sebelah kiri yang disebut dengan greenhouse gas pasti akan menghasilkan radiative forcing yang positif. Dia akan menghasilkan pemanasan. Kemudian di ozon sendiri, ozon itu kan dia bisa dianggap pencemar, bisa dianggap sebagai gas rumah kaca ya. Nah, kalau yang di troposferik, dia ozon ini menghasilkan pemanasan. Tapi yang di di stratosfer, dia akan menghasilkan RF yang negatif, menghasilkan pendinginan. Nah, kemudian kalau kalau kita lihat aerosol ya, hampir seluruh aerosol itu memberikan nilai RF yang negatif. Nah, kemudian pada saat ini kemudian dipilah-pilah berdasarkan sumbernya, ya, ini menjadi net anthropogenic komponen yang menghasilkan nilai RF positif yang sebagian besar itu adalah dihasilkan oleh gas rumah kaca. Oleh karena itu, kalau di dalam kesetimbangan radiat radiative forcing ini, kalau Anda mau mendinginkan, pilihannya adalah menurunkan gas rumah kaca atau menaikkan aerosol. Ini kan jadi macam paradok kan. Itu. Nah itu silakan Anda pikirkan sendirilah. Ya. Hmm. Nah ini terakhir, Anda sudah tahu bedanya mitigasi dan adaptasi. Saya tidak perlu menjelaskan ya. Jadi kalau mitigasi itu lebih ke arah pencegahan, sehingga yang dilakukan adalah pengurangan emisi, meningkatkan efisiensi energi, terus energi hijau, reboisasi dan sebagainya. Kalau adaptasi ya, oke, perubahan iklim silakan jalan, ya. Kita akan mengadaptasi itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri ya. Ada pertanyaan? Dari Silakan. Ada nggak? Saya share di ini ya, materinya. Saya share di, oh iya, saya sudah ngisi ini, sudah ngisi absen daringnya. Silakan nanti di ini sendiri ya. Silakan Anda absen. Terima kasih, Pak. Terus untuk materinya saya mau upload di chat ya. Nanti saya rubah dulu dalam PDF supaya mudah.
eh Oke, ini lagi proses upload ya. Materi kuliah hari ini sudah saya upload. Silakan segera di-download ya. Udah bisa di-download. Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya. Oh iya, Bu Ana pesen ini sebentar. Bu Ana pesen untuk ke komtinya membuat ini apa? Sebentar nih saya baca WA-nya. Oh, minta ini screenshot apa? Zoom meeting. Coba kalian nyalakan itu. Ayo, ini saya nggak ngerti ya. Coba eh, si siapa yang mau screenshot adminnya nih, silakan. Nanti tolong dikirimkan di grup PU ya. Silakan di screenshot. Baik, Bapak. Saya masih di kampus ini. Kalian enak ya udah liburan ini. Oke, silakan. Siapa yang mau screenshot? Nanti tolong dikirimkan di grup PU Dari ya. saya, dari saya boleh, Bapak. Oke, silakan. Oke, mulai dari slide satu ya. Hmm. Kedua di ya. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua, Bapak. Sudah ya, oke ya. Eh, terakhir, selamat berlibur, selamat Sudah, merayakan Bapak. Lebaran nanti, dan yang sedang berpuasa, selamat berpuasa juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.